Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Widanu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk mendukung terus channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya, serta bantu share link video ini sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Widanu tidak langsung menyadari saat ritual tali geni pati mencapai puncaknya. Dia berdiri beberapa langkah dari kali geni, menjaga jarak sambil terus mengalirkan sisa energi murninya untuk menahan tekanan ritual. Namun, tepat ketika aliran sungai itu bergejolak dan energi bangsa Gandarwa menyatu dengan tubuh Mbah Barno, sebuah hentakan keras terasa menghantam dadanya. Nafas Widanu tertahan, tubuhnya refleks menunduk. Dengan satu tangan mencengkeram dada, sementara tangan lainnya bertumpu pada lantai pendopo. Rasa sakit itu tidak datang seperti luka, melainkan seperti tekanan dari dalam, yang terasa berat dan menyesakan, seolah ada bagian dari dirinya yang tiba-tiba ditarik keluar tanpa peringatan. Beberapa detik kemudian, kakinya mulai kehilangan tenaga. Sendi-sendinya terasa longgar, hingga tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya sendiri. Widanu berusaha menarik nafas lebih dalam, namun udara terasa dingin saat masuk ke paru-parunya. Dingin itu tidak berhenti di kulit, melainkan menembus hingga ke tulang, membuat tubuhnya menggigil pelan. Dia memahami apa yang sedang terjadi. Sejak berada di Winduloka, Widanu terus menggunakan energi murninya tanpa jeda. Energi itu tidak hanya menjaga sukma dan tubuh fisiknya agar tetap selaras dengan alam gaib, tetapi juga menopang ajian Karangwana yang selama ini melindungi tubuhnya dan juga tubuh Mbah Barno. Kini setelah energi murni itu terkuras hampir habis, perlindungan tersebut runtuh dengan sendirinya. Tekanan dunia gaib langsung menghantam tubuhnya tanpa penahan. Widanu merasakan kepalanya terasa ringan seperti kehilangan pijakan. Pendopo Ageng Kaligeni tampak sedikit berputar di pandangannya. Suara air sungai terdengar jauh lebih berat dari biasanya, menekan kesadarannya dari segala arah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti menggerus sisa kekuatannya. Dia mencoba menenangkan diri, memusatkan pikiran seperti yang biasa dia lakukan. Namun kali ini tidak ada energi yang bisa dikumpulkan. Yang tersisa hanyalah kehendak untuk tetap sadar. Dalam hati, Widanu tahu satu hal dengan jelas. Jika kondisi ini dibiarkan lebih lama, tubuh fisiknya mungkin masih bertahan, tapi sukma dan energi murninya akan terus terkikis. Dan ketika keseimbangan itu benar-benar runtuh, dia tidak akan mampu lagi bertahan di Winduloka. "Energi murnimu mulai menipis, Le," ujar Ki Joko Murti yang menjadi sosok pertama yang menyadari akan apa yang sedang dialami oleh Widanu. Widanu hanya mengangguk pelan. Dia ingin menjelaskan tapi mulutnya seakan terkunci. Dan beberapa detik kemudian, kesadaran Widanu perlahan terlepas dari tubuhnya. Awalnya hanya seperti rasa pusing yang memanjang, lalu semua pijakan hilang. Dia tidak lagi merasakan lantai pendopo di bawah telapak kakinya. Tidak ada angin dan tidak ada suhu. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tak berujung, gelap tanpa batas dan tanpa arah. Tubuhnya terasa terombang-ambing, kadang melayang ringan, kadang seperti ditarik kuat ke satu sisi lalu dilepaskan begitu saja. Tidak ada waktu untuk bersiap.
Dalam satu tarikan, dia seolah dijatuhkan bebas, lalu seketika itu pula ditarik kembali ke atas oleh kekuatan yang tak terlihat. Widanu ingin menjerit, namun suaranya tidak keluar. Pada detik berikutnya, tiba-tiba tubuhnya terasa menghantam sesuatu yang keras. Bukan tanah, bukan pula batu, melainkan dinding tak kasat mata yang padat dan dingin. Benturan itu menyebar ke seluruh kesadarannya, membuat pikirannya terhuyung. Gelap di sekelilingnya tetap sama, tidak retak dan tidak berubah, seakan ruang itu sendiri menolak kehadirannya. Setelah itu dia kembali terlempar lalu terbentur lagi. Setiap benturan terasa seperti peringatan, bukan untuk melukai melainkan untuk menguji seberapa lama dia mampu bertahan tanpa tubuh, tanpa energi, dan tanpa perlindungan apapun. Di tengah kekosongan itu, suara-suara mulai terdengar, jauh dan terputus-putus, seolah datang dari balik lapisan tebal air dan batu. Widanu mengenali suara itu, ada nada tegas Ki Jokomurti yang terdengar menahan tekanan, ada pula suara Mbah Barno yang berat dan cemas memanggil namanya berulang kali. Widanu mendengar semuanya, namun tubuhnya tidak lagi patuh pada kehendaknya. Dia mencoba menjawab, mencoba menggerakkan mulutnya dan mencoba mengumpulkan sisa tenaga untuk sekedar memberi tanda bahwa dia masih ada. Tapi semua terasa sia-sia. Kesadarannya terperangkap dan terpisah dari suara serta dunia yang memanggilnya. Ruang kosong itu terus menekannya dari segala arah, seolah alam tempat dia berada sedang menimbang apakah dia masih layak kembali atau harus dilepaskan sepenuhnya. Widanu hanya bisa bertahan menjaga satu hal terakhir yang masih dia miliki, kesadaran bahwa dirinya belum menyerah. Setelah lama terombang-ambing dan membentur dinding-dinding tak kasat mata, Widanu mendengar suara yang datang lebih dulu daripada cahaya. Suara itu terdengar pelan dan nyaris seperti gema ingatan. Widanu mendengar panggilan yang sangat dia kenal. Suara ibunya lirih namun terus berulang memanggil namanya dengan nada yang sama. "Widanu, pulang le. Danu, pulang le." Panggilan itu menembus gelap, bukan lewat telinga melainkan langsung ke dadanya. Setiap kali suara itu terdengar, ruang kosong di sekelilingnya bergetar halus seakan merespon ikatan yang tidak pernah benar-benar putus. Di kejauhan, kegelapan mulai berubah, bukan menjadi terang melainkan membuka ruang lain di dalamnya. Dari sana, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan. Sisik-sisik berkilau samar, tubuh panjang melingkar dan mata yang menyala tenang. Wana Rupa hadir dalam wujud naganya yang agung, sunyi dan penuh wibawa. Dia tidak mengaum, tidak pula mengancam. Dia hanya melayang, menjaga jarak, seolah memastikan Widanu masih terlihat dan masih mengenalinya. Kehadiran itu membuat arus di sekeliling Widanu melambat. Tarikan yang tadi kasar berubah menjadi lebih teratur. Benturan yang sebelumnya menghantam kesadarannya kini mereda, berganti tekanan yang tertahan. Akan tetapi, sosok Wana Rupa perlahan menghilang. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara lain yang menyusul. Suara yang lebih tegas dan lebih dekat, namun tidak memanggil, melainkan memerintah bukan dengan kekerasan, tapi dengan keyakinan. "Widanu," ucap suara itu tegas. Hanya satu kata, namun cukup untuk membuat hatinya bergetar. Dia mengenali suara itu, yang tidak lain adalah suara sang ayah yang mungkin tahu jika kini dia sedang tidak baik-baik saja. Nada suaranya sama seperti saat dia berdiri di ambang keputusan besar, terdengar tenang, berat dan tidak memberi ruang untuk ragu. "Belum waktumu untuk berhenti, Le." Kata-kata itu tidak menggema, tidak juga memantul. Dia hanya jatuh lurus ke dalam diri Widanu, menghentikan goyah yang sejak tadi menggerogoti kesadarannya. Dan untuk pertama kalinya sejak dia terlempar ke ruang kosong itu, Widanu merasakan arah. Panggilan ibunya menariknya ke satu sisi, kehadiran Wana Rupa menahannya agar tetap seimbang. Dan suara Sudiro
menancapkannya di tengah, memaksa kesadarannya untuk tidak larut. Di antara ketiganya, Widanu mulai memahami satu hal. Dia sedang dipanggil bukan untuk pergi, melainkan untuk kembali. Setelah itu kesadaran Widanu kembali terlepas. Ruang hampa yang gelap dan pekat menyambutnya lagi. Tidak ada arah dan tidak ada pijakan. Tubuhnya melayang tanpa berat, seolah seluruh keberadaannya hanya tersisa sebagai niat dan ingatan. Dinginnya tidak lagi menusuk, melainkan menekan perlahan, membuatnya sadar bahwa dia belum sepenuhnya kembali dan juga belum benar-benar hilang. Dalam keadaan yang terombang-ambing itu, tiba-tiba sebuah tarikan datang lagi. Bukan hentakan kasar seperti sebelumnya, melainkan tarikan yang mantap dan tidak bisa dilawan. Kesadarannya melesat, dilipat, lalu dilepaskan. Dan setelah itu kegelapan runtuh dalam sekejap. Widanu membuka mata saat dia yakin jika ada cahaya di sekitarnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati dirinya berada di sebuah padang rumput hijau yang luas. Angin berhembus pelan, membawa aroma dunia nyata lain. Langit terbentang tenang tanpa awan gelap, berwarna jingga seperti senja. Di tengah padang itu berdiri sebuah pohon besar yang sangat kokoh, menaungi sekitarnya dengan kesejukan. Di bawah pohon rindang itu ada seorang lelaki tua berdiri dengan pakaian serba putih. Wajahnya tenang, matanya tajam namun hangat, dan senyum tipis terukir di bibirnya seolah dia telah menunggu cukup lama. "Eyang," ucap Widanu lirih meski suaranya terasa seperti getaran batin. Kemarilah Danu. Balas sosok yang tidak lain adalah Eyang Sabdapualam. Lelaki tua itu tersenyum lebih lebar, tatapannya menelusuri Widanu dari ujung kepala hingga kaki. Bukan untuk menilai, melainkan untuk memastikan. Kau sudah berjalan terlalu jauh, Danu. Ujar Eyang Sabda dengan suara lembut namun jelas. Dan kau melakukan tanpa banyak perlindungan. Kau sungguh sangat ceroboh. Imbuhnya lagi dengan wajah yang terlihat tegas. "Maafkan aku, Eyang. Aku sendiri tidak menyangka jika akan seperti ini," balas Widanu dengan wajah tertunduk. Apa kau sudah lupa, Danu? Sekarang di tubuhmu tidak ada lagi energi pancawara. Ucap Eyang Sabdapualam. "Tidak, Eyang. Aku tahu itu, dan aku selalu menyadarinya. Tapi satu hal yang tidak aku sadari, Eyang, jika setiap alam gaib berbeda-beda dalam aliran energinya," balas Widanu dengan tenang. Widanu merasakan dadanya perlahan menghangat. Di tempat itu rasa lelahnya seperti mereda, tidak hilang, tapi tidak lagi menggerogotinya. Jangan samakan kau dengan ayahmu, Danu. Dia adalah pelaku spiritual yang sudah melintasi banyak ruang dan waktu. Selain itu, ayahmu memiliki energi murni yang sangat besar. Ditambah lagi, ada sosok Tirtabagya yang memberikannya energi secara terus-menerus. Walau kini sosok itu tidak lagi bersemayam dalam tubuhnya. Ujar Eyang Sabdapualam menjelaskan. "Iya, Eyang, aku memang ceroboh dan harus kehilangan banyak energi murniku," balas Widanu yang kembali menundukkan wajahnya. Eyang Sabdapualam mengangguk pelan. Dia melangkah mendekat dan berhenti tepat di hadapan Widanu. Apa yang sedang kau lakukan di kerajaan gaib itu, Danu? Tanya Eyang Sabda lagi. "Awalnya aku hanya ingin mengantar seorang lelaki bernama Mbah Barno, Eyang. Menurut ceritanya, dulu dia pernah tinggal di kerajaan gaib itu. Tapi ketika kami sampai, kerajaan itu sudah hancur. Hingga akhirnya kami bertemu bangsa Gandarwa yang membawa kami ke sebuah tempat bernama Kaligeni," balas Widanu menjelaskan. Lalu apakah kau tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhmu saat ini, Danu? Tanya Eyang Sabda dengan wajah yang terlihat tegas. "Tidak, Eyang," balas Widanu singkat.
Makhluk-makhluk gaib itu telah memberikanmu mustika kehidupan dari sosok Gandarwa Raja Bali. Dia adalah makhluk penguasa kegelapan, makhluk gaib yang sering membawa manusia masuk ke alam mereka dan menjadikan budak nafsu, serta menjalani pawihahan karma atau perkawinan beda alam. Dan dari keturunan mereka, lahirlah makhluk-makhluk gaib yang bisa menyerupai manusia sempurna dan juga bisa berwujud Gandarwa, ujar Eyang Sabda Pualam menjelaskan. Lalu apa yang akan terjadi jika mustika kehidupan itu ada di dalam tubuhku, Eyang? Tanya Widanu dengan wajah tegang. Kau akan kehilangan dirimu yang sebenarnya, Danu. Kau memang masih dirimu, tapi kau tidak bisa melawan kehendak Gandarwa Raja Bali. Bisa dikatakan sifatmu akan berubah menyerupai makhluk itu, balas Eyang Sabda Pualam yang membuat Widanu tersentak. Untuk itulah aku membawa sukmamu ke sini sebelum kau bertemu dengan sosok Gandarwa Raja Bali. Karena aku tidak ingin ada manusia yang memiliki sifat buruk dari kaki tangan iblis. Imbuhnya lagi yang sedikit membuat Widanu merasa lega. Sekarang berdoalah, semoga saja Pancawara dapat kembali lagi ke tubuhmu. Karena hanya energi itulah yang bisa melindungimu dari pengaruh jahat energi mustika kehidupan Raja Bali. Pungkas Eyang Sabda Pualam yang seketika itu juga memejamkan kedua matanya. Setelah itu suasana terasa hening dan angin pun seolah berhenti berhembus. Dalam keheningan yang mulai pekat, Widanu merasakan perubahan yang halus namun pasti. Dia terus memperhatikan tubuh Eyang Sabda Pualam yang perlahan mengeluarkan aliran energi berwarna putih bersih. Tidak menyilaukan, tidak pula panas. Energi itu bergerak perlahan, mengalir seperti kabut, lalu membungkus tubuh mereka berdua. Sedikit demi sedikit, energi putih itu membentuk kubah kecil. Ruang di dalamnya terasa hening dan terputus dari aliran waktu. Widanu merasakan dadanya menjadi ringan, seolah tarikan dan tekanan yang tadi menghimpit sukmanya tertahan di luar kubah itu. Padang rumput hijau mulai memudar, bukan menghilang dengan kasar melainkan surut seperti bayangan yang ditarik mundur. Suara angin menghilang lebih dulu, disusul aroma tanah dan kesejukan. Dalam satu helaan nafas, segalanya lenyap. Lalu, Eyang Sabda Pualam membuka mata. Bersamaan dengan itu, kubah energi putih retak halus dan menguap, menyatu kembali ke udara. Dan yang paling mengejutkan adalah tempat mereka berdiri kini berubah seketika. Tanah di bawah kaki Widanu kini terlihat keras dan retak. Udara terasa kering dan panasnya menekan kulit serta menghimpit dada. Tidak ada lagi padang rumput hijau dan tidak ada pohon besar yang rindang. Yang ada hanya bentangan tanah tandus dengan semburat merah gelap dan bau belerang tipis yang langsung dikenali Widanu. Dia tidak perlu bertanya, karena dia tahu di mana dirinya berada. Widanu sempat ragu, tapi kini dia sadar jika dia telah kembali ke lembah Segoro Geni. Getaran berat terasa dari kejauhan, seperti denyut nafas makhluk besar yang tertidur di bawah tanah. Panasnya bukan sekedar suhu, melainkan tekanan energi yang membuat sukma manusia terasa telanjang. Tidak lama kemudian, dari sisi lembah yang dipenuhi batu-batu hitam muncul sosok makhluk bertubuh tinggi besar dan kokoh. Kulitnya berwarna gelap seperti tanah yang terbakar matahari, matanya menyala redup, tajam namun tidak bermusuhan. Dia berhenti beberapa langkah di hadapan Widanu dan Eyang Sabda Pualam. Tatapannya tertuju pada Widanu lebih lama, seolah membaca lapisan-lapisan energi yang kini bersarang di dalam tubuhnya. Rahayu Ki, ujar sosok tersebut yang tidak lain adalah Bolorejo. Rahayu, balas Eyang Sabda Pualam sambil menganggukkan kepalanya. Akhirnya kita bertemu lagi, Widanu. Bagaimana keadaan ayahmu dan yang lainnya? Tanya Bolorejo dengan wajah yang terlihat garang namun terselip senyum. Semua dalam keadaan baik, Ki.
balas Widanu sambil menganggukkan kepalanya. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak, Ki, tanya Bolorejo yang kini menatap Eyang Sabda Pualam. Benar sekali, Ki Rejo. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, balas Eyang Sabda. Baik, Ki, katakan apa yang panjenengan butuhkan. Sebelumnya, maafkan aku jika apa yang akan aku sampaikan ini terdengar seperti omong kosong, Ki. Tapi aku membutuhkan energi Pancawara untuk menyelamatkan Widanu, ujar Eyang Sabda sambil menatap ke arah Widanu. Apa yang sedang terjadi, Ki, hingga panjenengan harus melakukan itu? Tanya Bolorejo penasaran. Eyang Sabda Pualam menarik nafas pelan sebelum berbicara. Pandangannya sesaat mengarah ke tanah tandus lembah Segoro Geni sebelum menyusun ulang peristiwa yang harus dia sampaikan tanpa berlebihan. Dia lalu menjelaskan dengan tenang tentang Winduloka yang runtuh, tentang bangsa Gandarwa yang terdesak, dan tentang ritual yang harus dilakukan demi mengembalikan keseimbangan. Hingga akhirnya dia sampai pada inti persoalan, mustika kehidupan milik Gandarwa Raja Bali yang kini bersemayam di tubuh Widanu. Mustika itu menyelamatkan nyawanya, Ki Rejo, ujar Eyang Sabda lirih namun tegas. Tapi kehendaknya bukan lagi kehendak manusia. Jika dibiarkan, Widanu akan tetap hidup, namun perlahan dia akan kehilangan dirinya. Maka dari itu, sebelum energi Raja Bali menguasai jiwa Widanu, aku bermaksud menanamkan sebagian energi Pancawara, Ki, karena aku yakin Pancawara akan mampu memusnahkan energi gelap Raja Bali, atau setidaknya energi Pancawara bisa menundukkannya, imbuh Eyang Sabda Pualam menjelaskan. Bolorejo menghela nafas panjang, wajahnya tampak mengeras kembali bukan oleh amarah, melainkan oleh kesadaran akan bahaya yang nyata. Sejenak lembah kembali hening, panas tetap menyengat, namun angin seolah menarik diri untuk berhembus. Bolorejo menatap Widanu lama, tatapannya menembus lapisan fisik, membaca jejak energi lama yang masih tersisa samar di dalam tubuh pemuda itu. Aku mengerti, Ki, ucap Bolorejo sambil mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan memberikan sebagian energi itu, karena sejatinya Pancawara telah memilih Widanu sebelum memilihku, Ki, imbuh Bolorejo penuh keyakinan. Tanpa banyak berkata lagi, Bolorejo melangkah mendekat. Dia berdiri tepat di hadapan Widanu, lalu mengangkat satu tangan ke depan dada, dan dari telapak tangannya muncul cahaya keemasan pucat, tidak menyilaukan, tapi padat dan kuat. Energi itu berdenyut perlahan seperti nafas yang teratur. Widanu merasakan getaran pertama saat cahaya itu menyentuh dadanya. Bukan panas, bukan pula dingin, melainkan hentakan halus yang langsung menjalar ke dalam. Ada rasa akrab yang kuat seperti sesuatu yang telah lama tertanam pada dirinya dan kini kembali dibangunkan. Dadanya mengembang, nafasnya tertahan sesaat, lalu mengalir lebih dalam dari sebelumnya. Ketika Bolorejo menekan telapak tangannya perlahan, energi Pancawara mulai masuk sepenuhnya. Alirannya tegas dan mantap, tidak ragu dan tidak berputar-putar. Energi itu langsung menyebar melalui jalur-jalur lama di tubuh Widanu. Jalur yang pernah dibentuk oleh laku panjang dan latihan bertahun-tahun. Dadanya terasa panas dari dalam, bukan membakar, melainkan seperti bara yang kembali menyala. Daya itu merambat ke lengan dan bahu, membuat otot-ototnya menegang dengan kekuatan baru. Punggungnya terasa kokoh, tulang-tulangnya seperti dipadatkan kembali, seolah diberi daya tahan yang nyata. Pancawara mengalir turun ke sepanjang tulang belakang, menghantam setiap ruas dengan denyut kuat dan membangkitkan kekuatan yang sempat terpendam. Saat energi itu mencapai ubun-ubun, kesadaran Widanu terasa terbuka lebar. Pandangannya jernih, pikirannya tajam, dan sukmanya berdiri tegak.
Pancawara lalu mengalir turun ke kaki, menancap di telapak, memberi pijakan yang kuat, bukan sekedar berdiri melainkan siap melangkah. Widanu tidak hanya merasa pulih, dia merasakan energi besar kembali memenuhi tubuhnya. Pancawara tidak sekedar hadir, tapi menghidupkan kembali kekuatan yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Membangunkan kesaktian, memperkuat sukma dan mengokohkan raga agar sanggup menanggung energi besar yang kini bersemayam di dalam tubuhnya. Setelah Bolorejo selesai, Eyang Sabdapuala melangkah maju dan berdiri di hadapan penjaga gerbang lembah Segoro Geni itu. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan keputusan yang telah bulat. Terima kasih atas kesediaanmu memberikan energi Pancawara kepada Widanu, Ki Rejo. Ucapnya pelan sambil menganggukkan kepala. Sekarang aku harus melanjutkan tugasku. Aku akan mengembalikan Widanu ke tempat di mana energi Raja Bali sedang mencarinya. Imbuh Eyang Sabdapualam. Aku mengerti, Ki. Seperti biasa, panjenengan datang ketika keseimbangan mulai goyah. Balas Bolorejo dengan wajah yang terlihat tenang. Eyang Sabda tersenyum tipis, namun kali ini dia tidak langsung berpaling. Tangannya masuk ke dalam lipatan pakaian putih yang dikenakannya. Dari sana, dia mengeluarkan sebuah bilah keris kecil berwarna hitam legam. Tidak berkilau dan tidak memantulkan cahaya, tapi justru seolah menyerap panas dan terang di sekitarnya. Bilah keris itu sederhana namun bobotnya terasa bahkan sebelum disentuh. Gagangnya gelap, berhias ukiran halus yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Terimalah ini, Ki, ujar Eyang Sabda sambil memberikan bilah keris tersebut. Ini adalah keris Jagat Asih, pusaka yang setara dengan Pancawara. Imbuhnya menjelaskan. Bolorejo terdiam, matanya membesar sesaat sebelum dia menundukkan kepala lebih dalam. Dia mengenali nama itu. Bilah keris Jagat Asih bukan sekedar senjata, melainkan pusaka yang mengandung kehendak para penjaga alam. Tugasmu menjaga lembah Segoro Geni bukan perkara ringan, Ki. Karena di sini masih banyak makhluk-makhluk yang memiliki kesaktian dan kekuatan besar. Dan keris ini dapat kau gunakan untuk menahan mereka bersama dengan sebagian energi Pancawara yang tersisa di tubuhmu, ujar Eyang Sabdapualam. Tanpa ragu, Bolorejo menerimanya perlahan. Saat jarinya menyentuh gagang keris, tanah di bawah mereka bergetar halus. Udara panas lembah Segoro Geni berdesir lalu kembali tenang. Keris itu seakan menyatu dengan keberadaan Bolorejo. Tidak ada ledakan energi, tidak ada cahaya yang menyilaukan, hanya rasa kokoh yang menetap seperti janji yang tidak perlu diucapkan. Aku titipkan lembah ini padamu, Ki, pungkas Eyang Sabdapualam. Bolorejo mengangguk dalam, bukan hanya sebagai tanda menyetujui, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada Eyang Sabdapualam. Setelah itu, dia lalu menoleh pada Widanu. Tatapannya lembut namun penuh makna. Sampaikan salamku pada ayahmu Danu, dan juga pada Gatra Pawira, Wana Rupa serta Wana Geni. Dan jika kau bertemu dengan Condro Wongso, katakan padanya untuk datang ke hutan Kramaseta. Dia akan mengerti apa yang harus dia lakukan di sana, ujar Bolorejo dengan wajah yang kini terlihat tenang. Baik, Ki Rejo, tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah sampeyan berikan. Rahayu, Ki, balas Widanu sambil menundukkan kepalanya memberi hormat. Setelah itu, tanpa banyak berkata lagi, Eyang Sabdapuala melangkah mundur. Namun kali ini dia tidak sekedar menghilang. Saat kakinya menjejak satu langkah ke belakang, hawa panas lembah Segoro Geni berputar, membentuk pusaran senyap yang tidak menyedot apapun selain keberadaannya sendiri. Tubuh Eyang Sabda mulai memudar, bukan seperti bayangan yang larut oleh cahaya,
melainkan seperti sosok yang ditarik masuk ke dalam lapisan dunia lain. Di saat yang sama, Widanu merasakan tarikan halus di pusat dadanya. Pancawora di dalam tubuhnya bergetar perlahan, seolah mengenali kehendak Eyang Sabda. Tanpa sempat mengucap apapun, ruang di sekelilingnya terlipat. Panas, cahaya, dan bau tanah terbakar lenyap seketika. Widanu tersentak ketika dia sudah tidak lagi berdiri di lembah Segoro Geni. Tidak ada tanah tandus dan tidak ada lagi langit merah. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Dan beberapa detik berikutnya di hadapan Widanu, wujud Eyang Sabda Pualam kembali tampak. Tapi kali ini terlihat lebih samar. Sosoknya seakan terbuat dari cahaya pucat yang hampir habis terbakar oleh kehampaan itu sendiri. Inilah tempat yang aman bagimu, Danu, ujar Eyang Sabda dengan suaranya yang bergema tanpa arah. Tunggulah di sini, karena sebentar lagi energi Raja Bali akan datang dan membawamu ke tempatnya bersemayam untuk menaklukkan jiwamu. Di sanalah kau harus menaklukkan energi itu, Danu, imbuhnya menjelaskan. Widanu ingin bertanya tentang banyak hal yang berdesakan di dalam pikirannya, tentang mustika kehidupan, tentang Raja Bali, dan tentang apa yang sebenarnya akan dihadapinya. Namun, sebelum satu kata pun keluar, Eyang Sabda mengangkat tangannya memberi isyarat agar dia diam. Setelah ini semua akan bergantung pada dirimu sendiri. Berhati-hatilah, Danu, dan ingatlah, jangan gegabah dalam mengambil keputusan dan juga dalam bertindak, ungkas Eyang Sabda Pualam yang wujudnya semakin menipis, serta cahaya di sekelilingnya terurai seperti abu halus yang perlahan hanyut. Dan setelah itu dia pun lenyap meninggalkan Widanu dalam kehampaan. Sekejap kemudian, Widanu kembali melayang di ruang hampa yang gelap dan pekat. Namun kali ini berbeda, dia tidak lagi terombang-ambing tanpa kendali. Di sekeliling sukma dan tubuh batinnya, energi pancawora membentuk lapisan tipis tapi nyata. Setiap kali ruang itu menarik, menghantam dan menjatuhkannya, Widanu mampu menyesuaikan diri. Dia memutar kesadaran, menahan laju, bahkan mengarahkan jatuhnya sendiri. Rasa sakit masih ada tapi tidak lagi melumpuhkan. Tarikan kosong pun berubah menjadi dorongan, dan benturan menjadi pijakan sementara. Dalam kekosongan itu Widanu bergerak, bukan lagi sebagai korban arus, melainkan sebagai sosok yang mulai memahami ritmenya. Akan tetapi tanpa dapat dihindarinya, datanglah tarikan energi yang berbeda. Tarikan itu tidak kasar tapi sangat kuat dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Setelah itu, energi besar mencengkram kesadarannya dan menariknya lurus ke satu arah. Ruang hampa terbelah, gelap runtuh seperti tirai yang disibakan paksa. Widanu tidak sempat melawan, namun pancawora menahan agar sukma dan tubuh batinnya tidak tercerai. Dalam sekejap, dia sudah berada di sebuah istana besar. Pilar-pilar menjulang tinggi, terbuat dari batu hitam berkilau samar berdiri di hadapannya. Lantai luas membentang dingin dan padat seolah menyimpan jejak ribuan langkah. Udara di tempat itu berat, syarat energi dan tertata rapi namun menekan. Di kanan dan kiri berdiri para punggawa kerajaan. Wujud mereka sama persis dengan bangsa Gandharwa. Tubuh tinggi, tegap dan berotot. Namun, kini mereka berpenampilan lebih teratur, berpakaian seperti prajurit kerajaan lama dengan rajah-rajah merah yang tampak jelas di lengan, dada dan kaki mereka. Wajah-wajah itu keras dan tenang namun patuh. Di atas singgasana besar berlapis batu gelap duduklah sosok yang langsung menarik seluruh perhatian Widanu. Tubuhnya gagah dan kekar jauh lebih besar dari para punggawanya. Otot-ototnya tegas, seakan dipahat dari kekuatannya sendiri. Dari tubuhnya memancar bias energi kehitaman yang berdenyut perlahan, bukan liar, melainkan penuh kendali. Akhirnya ada seseorang yang mampu menjadi wadah dari energiku.
ujar sosok yang kini berdiri di depan singgasananya. "Selamat datang calon pemimpin terkuat bangsa Gandarwa." Imbuh sosok itu lagi yang kini mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Widanu. Saat sorot mata dari sosok yang sangat berwibawa itu mengunci pandangannya ke arah Widanu, Pancawora bergetar halus, memberi peringatan tanpa suara. Widanu merasakan tekanan itu langsung ke dada, dan seketika tubuhnya jatuh berlutut, seolah memberi hormat kepada pemimpin tertinggi di tempat itu. "Begitu seharusnya anak muda. Siapapun di tempat ini harus berlutut di hadapanku," ujar sosok itu lagi yang tiba-tiba melesat ke arah Widanu dan langsung mencengkeram kepalanya. "Sekarang terimalah energiku manusia. Energi Gandarwa Raja Bali akan sepenuhnya bersemayam di jiwamu, dan aku akan bangkit kembali dalam dirimu." Imbuh sosok Gandarwa Raja Bali yang langsung menekan kepala Widanu dan mengalirkan energi murninya. Tubuh Sukma Widanu mulai bergetar hebat saat energi Gandarwa Raja Bali dipaksa masuk ke dalamnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada kehendak asing yang mencoba menguasai setiap ruang di dalam dirinya. Tekanan itu tidak sekedar menekan tubuh, tapi memaksa pikiran dan niatnya untuk tunduk. Namun di saat yang sama Pancawora bergerak. Energi yang lebih dulu bersemayam itu membentang seperti lapisan pelindung, menahan aliran hitam yang mencoba menancap lebih dalam. Getarannya semakin kuat, bukan sebagai penolakan kasar, melainkan sebagai batas. Widanu mengerang tertahan, rahangnya mengeras dan seluruh kesadarannya dia kumpulkan untuk tetap berdiri sebagai dirinya sendiri. Tekanan di kepalanya perlahan melemah dan dia mulai merasakan adanya celah. Dengan gerakan cepat, tangannya mencengkeram pergelangan Gandarwa Raja Bali. Pegangan itu kuat dan penuh tenaga, dan tanpa ragu Widanu menghantamkan tinju ke perut sosok Gandarwa Raja Bali. Benturan keras menggema di ruang istana, dan seketika itu juga pemimpin kerajaan itu terlempar jauh, menghantam pilar batu hingga retakan menjalar di permukaannya. Para punggawa mengangkat wajah mereka karena terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Gandarwa Raja Bali bangkit perlahan, tatapannya berubah lebih tajam, dan kemurkaannya jelas terpancar dari sorot matanya. Energi kehitaman yang semula terkendali kini bergejolak liar. Tubuh manusianya meregang, dan tulang-tulangnya berbunyi keras. Ototnya membesar, postur tubuhnya menjulang semakin tinggi, disusul dengan bulu hitam lebat yang tumbuh menutupi sekujur tubuhnya. Wajahnya memanjang, matanya merah menyala dan taring panjang keluar dari sudut bibirnya. Sosok itu kini sepenuhnya berubah. Tanpa peringatan, Gandarwa Raja Bali melesat menyerang. Lantai batu retak di bawah pijakannya, cengkeraman besar diarahkan ke tubuh Widanu, berniat untuk menjatuhkan dan menaklukkannya. Namun Widanu tidak mundur. Dia mengangkat tubuhnya menahan serangan itu dengan kedua lengan. Benturan kekuatan membuat udara di sekitar mereka bergetar. Pancawora menyatu dengan energi murninya, menjaga agar sukma dan tubuh batinnya tidak runtuh. Widanu membalas dengan serangan seimbang, pukulan, tangkisan, dan dorongan yang sama kerasnya. Untuk pertama kalinya Gandarwa Raja Bali tidak mendominasi. Dua kehendak saling beradu di tengah ruang istana. Tidak ada yang benar-benar unggul, yang ada hanyalah pertarungan antara penguasa lama yang ingin bangkit kembali dan seorang manusia yang menolak kehilangan dirinya sendiri. Benturan demi benturan terjadi tanpa jeda. Setiap kali Gandarwa Raja Bali menghantam, lantai batu pecah dan pilar retak. Namun Widanu tidak lagi terdesak seperti sebelumnya. Energi Pancawora kini menyatu penuh dengan jiwanya, mengalir deras, melipat gandakan kekuatan dan kecepatan geraknya. Selain itu, dia mulai membaca pola kekuatan serta kesaktian lawannya.
Setiap serangan Gandharwa Raja Bali selalu didahului dorongan energi gelap yang berat dan lurus, kuat, tapi juga memiliki jeda. Dan Widanu pun memanfaatkan celah dari jeda itu. Tanpa ragu, dia membuka ajian Kalamaruta. Tubuhnya melesat, bukan sekedar cepat, melainkan lenyap dari pandangan. Udara di ruang istana terbelah oleh lintasannya, membuat Gandharwa Raja Bali meraung sambil mengayunkan cakar tajamnya ke segala arah, namun yang dihantamnya hanyalah sisi getaran. Dalam sekejap, Widanu muncul di belakangnya. Kedua tangannya dihentakkan bersamaan dan menghantam telak punggung Gandharwa Raja Bali hingga memadamkan sebagian besar energi gelap yang menyelimutinya. Asap tebal membumbung disertai raungan keras yang menggema memenuhi istana. Namun sosok itu belum tumbang. Aku tidak menyangka jika kau memiliki energi yang sangat besar, manusia, Ujar Gandharwa Raja Bali. Tapi di sini, di tempat ini yang ada hanyalah kehendakku, dan kau harus patuh padaku. Imbuhnya lagi dengan amarah yang semakin membuncah. Dengan sisa energi yang masih dimilikinya, sosok makhluk bertubuh tinggi besar itu bangkit kembali. Tanah di bawah kakinya retak dan terangkat, sementara energi hitam pekat menyembur dari tubuhnya seperti asap dari kawah yang hendak meletus. Raungan panjang keluar dari dadanya, mengguncang seluruh ruang singgasana. Tanpa perhitungan, dia menerjang lurus ke arah Widanu, mengerahkan seluruh kekuatan mentah yang masih tersisa. Serangan itu akhirnya mengenai sasaran. Pukulan kuat menghantam tubuh Widanu dengan daya yang brutal. Dentuman keras menggema saat Widanu terpental beberapa langkah ke belakang. Tubuhnya menghantam lantai batu dan tergelincir hingga meninggalkan jejak retakan panjang. Pancawara di dalam sukma Widanu bergetar keras, menahan limpahan energi liar yang mencoba merobek keseimbangan jiwanya. Akan tetapi, Widanu tidak tumbang. Dengan nafas berat dan sorot mata yang tetap menyala jernih, dia bangkit perlahan. Darah energi berkilau tipis di sudut bibirnya, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa pertarungan ini telah memasuki puncaknya. Pancawara berdenyut kuat, bukan lagi sekedar melawan, melainkan menyatu sepenuhnya dengan kehendaknya. Tanpa ragu, Widanu menggunakan ajian jagat papat. Sekejap kemudian, ruang di sekelilingnya bergetar. Dari tubuh Widanu lahirlah 3 wujud lain yang identik sempurna. Keempat Widanu berdiri membentuk penjuru, mengunci Gandharwa Raja Bali di tengah pusaran kekuatan yang saling bersautan. Wujud pertama mengangkat kedua tangan ke depan, dan dari telapak tangannya ajian Sagara Tirta meledak keluar. Gelombang energi bertekanan tinggi menghantam tubuh Gandharwa Raja Bali dari samping, menekan dan meredam sisa energi panas yang masih membara di dalam dirinya. Wujud kedua melesat tinggi, tubuhnya berubah menjadi bayangan cepat. Ajian Kalamaruta dilepaskan, energi angin berputar liar memotong udara dan menghantam dari segala arah, membuat Gandharwa Raja Bali kehilangan pijakan dan keseimbangan. Wujud ketiga menjejak ke tanah, dari dadanya menyembur ajian Sindung Geni. Api itu bukan sekedar panas, melainkan api berlapis mantra pengekang, membungkus tubuh Gandharwa Raja Bali dan membakar lapisan amarahnya, bukan jiwanya. Dan di tengah pusaran itu, Widanu yang asli melangkah maju. Dia tidak mengangkat tangan untuk menghancurkan. Dia membuka pancawara sepenuhnya. Energi murni itu memancar dari tubuhnya seperti cahaya berlapis warna, menembus badai air, angin, dan api, lalu menghantam langsung ke inti keberadaan Gandharwa Raja Bali. Bukan untuk memusnahkan, Pancawara bekerja sebagai penakluk dan penyeimbang. Dia menekan energi Gandharwa Raja Bali, memaksanya tunduk dan kembali ke bentuk aslinya. Raungan sosok makhluk itu berubah menjadi jeritan tertahan. Tubuh besarnya perlahan menyusut, bulu hitamnya luruh dan mata merahnya meredup. Di saat itulah Gandharwa Raja Bali tersungkur, bukan sebagai makhluk yang binasa,
melainkan sebagai kekuatan yang telah ditaklukkan. Widanu berdiri tegak di hadapannya, nafasnya mulai teratur kembali. Dia sadar, di tubuh raganya yang berada di Kali Geni, Mustika Raja Bali telah bersemayam. Maka energi ini tidak boleh dihancurkan, tapi dia harus dijinakkan dan diselaraskan. Pertempuran itu pun berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kemenangan sejati, penguasaan atas kekuatan yang bahkan bangsa Gandharwa sendiri tak pernah mampu untuk mengendalikan sepenuhnya. Sosok Gandharwa Raja Bali kini terkulai di hadapan Widanu. Tubuhnya yang semula menjulang perlahan menyusut menjadi mustika energi yang pekat dan berdenyut kuat. Widanu melangkah maju perlahan, kali ini tanpa sikap bertarung. Dia membuka kesadarannya sepenuhnya, menurunkan egonya dan membiarkan Pancawara bekerja bukan sebagai senjata, melainkan sebagai hukum semesta. Pancawara mulai mengikat bukan dengan paksaan kasar, melainkan dengan tekanan mutlak yang tak dapat dibantah. Setiap denyut energi Gandharwa Raja Bali yang mencoba melawan langsung diredam, diselaraskan, dan diarahkan kembali ke pusat jiwa Widanu. Energi Raja Bali merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami di sepanjang keberadaannya, yaitu tunduk tanpa kehilangan martabatnya. Perlahan, energi Gandharwa Raja Bali mulai berubah. Warna hitam pekatnya tidak lenyap, namun berlapis kilau redup. Tanda bahwa kekuatan itu kini berada dalam kendali Pancawara. Dia tidak lagi bergejolak liar, melainkan berputar mengikuti irama Pancawara seperti arus besar yang akhirnya menemukan palungnya. Akan tetapi, belum sempat putaran energi itu benar-benar tenang, ruang istana tempat Widanu berdiri tiba-tiba bergetar hebat. Bukan sekedar getaran halus, melainkan guncangan besar seperti gempa yang mengguncang inti kerajaan gaib itu sendiri. Lantai batu gelap merekah, dinding istana berderak, dan udara dipenuhi suara gemuruh panjang yang terasa sampai ke sukma. Satu persatu para punggawa kerajaan Gandharwa menoleh. Tidak ada teriakan dan tidak ada perlawanan. Tubuh mereka justru mulai kehilangan bentuk dari kaki hingga kepala. Wujud mereka terurai menjadi kepulan asap hitam pekat, seolah keberadaan mereka hanya ditopang oleh kekuatan Raja Bali. Saat energi itu sepenuhnya terikat oleh Pancawara, alasan keberadaan mereka pun lenyap. Dan dalam hitungan detik seluruh punggawa itu menghilang. Yang tersisa hanyalah ruang kosong, singgasana retak, dan Widanu yang berdiri di pusat pusaran energi yang kini mulai runtuh dengan sendirinya. Gemuruh semakin keras, langit istana pecah seperti kaca, memperlihatkan kehampaan gelap tanpa batas. Dari dalam kehampaan itu, tarikan besar kembali muncul, dan kini lebih kasar serta lebih cepat. Tubuh Sukma Widanu tersentak kuat seolah dicabut paksa dari tempatnya berpijak. Seketika itu juga pandangan Widanu gelap. Dia kembali melayang di ruang hampa yang pekat, namun kali ini tidak liar. Pancawara menyelimuti dirinya dengan rapat, menjaga kesadarannya agar tetap utuh. Sementara itu, energi Gandharwa Raja Bali yang kini telah tunduk berputar tenang di dalam jiwanya. Tidak lagi mencoba mengambil alih, melainkan terus mengikuti. Lalu, tanpa peringatan, tarikan terakhir datang. Sukma Widanu terhempas masuk ke dalam tubuh raganya. Tubuhnya di pendopo ageng tersentak keras, nafasnya memburu, dadanya naik turun seakan baru saja ditarik dari kedalaman air yang sangat dalam. Energi di sekeliling pendopo bergejolak hebat, api abadi meliuk tak beraturan lalu perlahan mereda. Widanu membuka matanya. Pendopo ageng kembali terlihat jelas dengan tiang-tiang kayu tua, lantai batu yang hangat, dan hawa Kali Geni yang kini terasa lebih tenang. Tubuhnya masih gemetar, namun dia sadar sepenuhnya. "Akhirnya kau selamat, Le," ujar Mbah Barno dengan wajah yang terlihat tegang. "Iya, Mbah," balas Widanu singkat dengan senyum mengembang di wajahnya. Keheningan perlahan turun di pendopo ageng Kali Geni.
Api yang tadi bergejolak kini hanya berpendar lirih, menjilat pelan dinding-dinding batu seakan ikut menahan nafas. Angin berhenti bergerak, bahkan suara bara pun seolah enggan berderak. Widanu berdiri tegak, masih merasakan sisa getaran halus di tubuhnya. Energi Pancawara berdiam tenang di dalam dada, sementara denyut energi mustika Raja Bali berputar pelan, patuh dan terkendali. Di tengah keheningan itu, terdengar suara kain menyentuh lantai batu. Ki Joko Murti melangkah maju perlahan, wajahnya yang biasa tegas kini dipenuhi campuran haru dan keyakinan yang dalam. Tanpa ragu, dia menjatuhkan lututnya ke lantai pendopo. Disusul para punggawa bangsa Gandarwa di belakangnya. Satu persatu, mereka berlutut serempak, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Tidak ada perintah, tidak ada isyarat. Mereka melakukannya dengan keyakinan yang utuh. Getaran energi yang terpancar dari tubuh Widanu gelap namun terkendali, besar namun tidak liar, dan terasa akrab bagi bangsa itu. Bagi mereka, denyut itu adalah tanda yang telah lama ditunggu, tanda kebangkitan pemimpin besar yang namanya hanya berani disebut dalam ritual-ritual tertentu. "Hormat kami, Raja Agung," ujar Ki Joko Murti yang membuat Widanu dan Mbah Barno terkejut. "Tidak usah seperti itu, Ki. Aku bukanlah raja kalian. Aku masih diriku sendiri," balas Widanu dengan tenang. "Tapi tubuhmu telah berubah, Le. Apa awakmu tidak merasakannya?" bisik Mbah Barno yang masih berdiri di samping Widanu. "Ini hanya sementara, Mbah. Aku bisa merubah wujudku kembali," balas Widanu lirih sambil memperhatikan tubuhnya yang terlihat lebih besar dari sebelumnya. "Gandarwa Raja Bali telah bangkit," ucap Ki Joko Murti yang wajahnya masih tertunduk. "Bangun, Ki. Akan aku jelaskan apa yang terjadi. Sekarang, perintahkan semua punggawa sampeyan untuk berdiri," ujar Widanu yang sontak membuat Ki Joko Murti mengangkat wajah dan perlahan berdiri. "Sudah ratusan tahun kami menantikan ini, Den. Awalnya aku kira Raja Agung akan bangkit dari tubuh Ki Barno, Senopati Banyubanar. Tapi dugaanku salah. Hingga hari ini, dia bangkit di dalam tubuhmu, Den," ujar Ki Joko Murti menjelaskan. "Apapun yang sampean katakan, aku bukanlah sosok itu, Ki. Tapi aku akan membantu bangsa Gandarwa mendirikan kembali kerajaan gaib Winduloka," balas Widanu tegas. Walau sempat terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Widanu, namun di mata mereka, sosok pemuda itu bukan lagi sekedar manusia. Dia adalah wadah baru dari Gandarwa Raja Bali, yang menjadi tanda dan jawaban dari penantian ratusan tahun setelah moksanya sang leluhur agung itu. Beberapa punggawa terlihat menahan getar di bahunya. Ada pula yang menunduk lebih dalam seolah takut menatap langsung pancaran wibawa yang kini menyelimuti Widanu. Ki Joko Murti sendiri menundukkan kepalanya paling dalam, dengan dada bergetar menahan kelegaan. "Kami menunggu perintah, Den," ucap Ki Joko Murti dengan wajah tertunduk. "Siapkan punggawa terbaik dari bangsa Gandarwa, Ki, karena kita akan menyelamatkan Nyai Sekar Dewi dan Nyai Ayu Puspa," balas Widanu tegas yang membuat bangsa Gandarwa merasakan adanya energi besar yang menyelimuti tubuh mereka. Setelah itu, Widanu melangkah perlahan meninggalkan Mbah Barno dan menuju ke salah satu punggawa kerajaan gaib tersebut. "Terima kasih, Ki. Apa yang kau lakukan telah menyelamatkanku di sini," ucap Widanu kepada sosok punggawa bernama Sentanu yang memiliki firasat akan kebangkitan sosok agung bangsa Gandarwa. Sentanu hanya tertunduk dengan tubuh yang bergetar. Namun, Widanu berusaha meyakinkan sosok tersebut jika dia memang memiliki jasa besar hari itu. "Sekarang aku harus kembali ke dunia nyata, Ki, dan jangan lakukan apapun sebelum aku kembali lagi ke sini,"
ujar Widanu lagi sambil berjalan mendekat ke arah Ki Joko Murti. Sendiko dawuh, Den. Balas Ki Joko Murti. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan, Le. Dan jika kau ingin kembali ke dunia nyata, temuilah Tantri dan ibunya. Katakan jika aku dalam keadaan baik-baik saja di sini, ujar Mbah Barno sambil menepuk pundak Widanu. Iya Mbah, aku pamit dulu. Dan pastikan tidak ada yang bertindak gegabah sebelum aku kembali, balas Widanu menjelaskan. Setelah itu dia berjalan keluar dari pendopo ageng Kaligeni. Langkahnya mantap dan tidak tergesa, seolah setiap pijakan telah diperhitungkan. Keheningan kembali menguasai pendopo ageng Kaligeni. Tidak ada satupun punggawa yang berani bergerak, bahkan nafas mereka terasa tertahan. Widanu menarik nafas dalam-dalam lalu mengangkat kedua tangannya perlahan. Telapak tangannya terbuka menghadap ruang kosong di hadapannya. Energi pancawara di dalam dirinya bergerak lebih dulu, mengalir tenang namun padat, menyusuri jalur sukma hingga ke ujung jari. Di saat yang sama, energi Gandarwa Raja Bali yang telah tunduk ikut berputar, bukan untuk melawan, melainkan memperkuat pijakan antar alam yang akan dibuka. Ruang di hadapannya mulai bereaksi. Awalnya hanya getaran halus, hampir tak terlihat. Udara menebal, seperti ada lapisan tak kasat mata yang ditekan dari dua sisi. Lantai batu pendopo bergetar pelan, bukan karena guncangan, melainkan karena tekanan dimensi yang saling bersinggungan. Ini bukan gerbang gaib milik bangsa Gandarwa, bukan pula jalur lama yang pernah dilewati Mbah Barno, tapi Widanu sedang menciptakan jalannya sendiri. Rajah merah samar muncul kembali di lengan, punggung, dan dada. Garis-garis itu menyala singkat, lalu mengalir membentuk pola yang lebih teratur. Pancawara menjaga keseimbangannya, sementara Raja Bali memberi daya tembus pada batas dunia. Udara di hadapannya terbelah perlahan, disusul dengan sebuah celah memanjang yang terbuka. Dari dalamnya mengalir hawa asing yang dingin, berat, dan penuh jejak dunia nyata. Beberapa punggawa Gandarwa langsung menunduk lebih dalam saat merasakan tekanan dari celah itu, menyadari bahwa jalur ini tidak mengenali siapapun selain Widanu. Widanu menoleh sebentar ke arah Mbah Barno, kemudian dia melangkah maju. Dan saat kakinya menembus batas celah, tubuhnya diselimuti cahaya samar. Rajah-rajah di tubuhnya meredup satu persatu, seakan mengunci jalur yang tidak runtuh sebelum waktunya. Energi Kaligeni berdesir pelan lalu kembali tenang. Sesaat sebelum tubuhnya menghilang, Widanu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Mbah Barno. "Tunggu aku, Mbah," ucapnya singkat namun tegas. Langkah terakhirnya menutup jalur itu. Celah antar dunia menyempit dan beriak sekali lagi. Tidak ada ledakan dan tidak ada cahaya yang berlebihan, hanya keheningan yang tersisa di pendopo ageng Kaligeni. Ki Joko Murti mengangkat kepalanya perlahan, menatap ruang kosong tempat Widanu pergi. Dengan dada yang masih bergetar, Ki Joko Murti mengangkat kepalanya perlahan menatap ruang kosong tempat Widanu pergi dengan dada yang masih bergetar. Dia tahu, jalur yang baru saja terbuka bukan sekedar jalan pulang, melainkan pertanda bahwa keseimbangan Winduloka dan dunia manusia telah memasuki babak baru. Dan mereka semua kini menunggu kembalinya sosok yang membawa dua kekuatan besar dalam jiwanya. Setelah perjalanan antar dimensi yang kini ditempuh dalam waktu singkat, akhirnya Widanu menapakkan kaki di halaman rumahnya. Beberapa detik pertama dia hanya menatap tanpa bergerak. Rumah yang dikenalnya sejak kecil kini tidak lagi utuh. Pintu depan terbuka lebar dan engsel yang bengkok. Beberapa bagian dinding retak, sebagian genting runtuh dan berserakan di tanah. Jendela-jendela pecah menyisakan bingkai kayu yang terkelupas. Dadanya terasa mengencang. Dia tahu ini bukan sekedar kerusakan fisik. Widanu merasakan sisa-sisa energi gaib yang masih menggantung di udara. Ada jejak kekerasan,
tekanan dan ketergesaan, tanda bahwa sesuatu telah memaksa masuk, mencari atau memastikan sesuatu di dalam rumahnya. Dia melangkah maju perlahan, dan begitu kakinya masuk ke dalam rumah, hawa di dalam terasa jauh berbeda. "Awak mau kemana saja, Le?" tanya Sudiro yang duduk di ruang tamu rumah itu. Belum sempat Widanu menjawab, ibunya langsung berdiri dan berjalan menghampirinya. "Ibu kan sudah bilang, jangan pernah lagi pergi ke tempat-tempat terlarang, Le," ucap Srikanti yang langsung memeluk Widanu. "Iya, Bu, maafkan Danu," balas Widanu lirih. "Bagaimana dengan keadaan Mbah Barno, Le?" tanya Sudiro dengan nada tegas. "Beliau baik-baik saja, Pak," balas Widanu sambil meraih tangan sang ayah lalu menciumnya. "Apa Mbah Barno sudah bertemu dengan sosok yang dia cari selama ini, Le?" tanya Sudiro penasaran. "Belum, Pak, karena keadaan di sana sedang tidak baik-baik saja," balas Widanu menjelaskan. "Pasti di sana sedang terjadi perang antar kerajaan gaib," ucap Sudiro sambil menghela nafas panjang. "Lalu apa yang terjadi pada dirimu, Le? Sepertinya ada sesuatu yang kembali ke tubuhmu. Tapi ada juga energi gelap di dalamnya," imbuh Sudiro lagi. "Ceritanya panjang, Pak. Tapi yang jelas, saat ini Pancawara telah kembali ke dalam tubuh Danu," balas Widanu menjelaskan. "Apalagi yang akan terjadi setelah ini, Gusti?" gumam Srikanti lirih. "Maafkan Danu, Bu," balas Widanu sambil tersenyum ke arah ibunya. "Ibu ndak bisa lagi mencegah takdirmu, Le. Yang terpenting saat ini, kau harus lebih berhati-hati," balas Srikanti sambil menghela nafas panjang. "Iya, Bu, Danu akan selalu mengingat pesan ibu. Tapi apa yang telah terjadi di sini, Pak?" tanya Widanu sambil memperhatikan keadaan sekitar yang masih tampak berantakan. "Kemarin malam Lurah Marno datang bersama orang-orang bayarannya, Le. Mereka mengepung rumah kita lalu merusaknya dan masuk ke dalam rumah. Selain itu, dia juga mengerahkan dukun-dukun sakti yang mengirim makhluk-makhluk gaib untuk memecah pertahanan kita. Beruntungnya, Gatra Pawira, Wanarupa dan Kiwanasela serta Kiwanataru berhasil mengatasi semuanya," balas Sudiro yang membuat hati Widanu bergejolak. "Maafkan Danu, Pak. Seharusnya Danu bisa membantu Bapak. Tapi malam itu Danu malah pergi," ucap Widanu penuh penyesalan. "Tidak apa, Danu. Yang penting kau bisa kembali dengan selamat. Karena setelah serangan dari Lurah Marno, aku dan ibumu merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi padamu, Le," balas Sudiro dengan tenang. "Dan selain itu kami juga mendapatkan kabar jika Warijan kini tidak diketahui keberadaannya, Le," imbuh Sudiro yang membuat Widanu terkejut. "Loh, bukannya Mas Warijan bersama Ki Condrowongso, Pak?" tanya Widanu penasaran. "Aku tadi baru saja bertemu Ki Condro dan menanyakan keberadaan Warijan, tapi dia mengatakan jika mereka berpisah setelah menutup gerbang gaib di sebuah tempat bernama Luweng Ombo. Dan saat ini Ki Condro pun tidak mengetahui di mana keberadaan Warijan," balas Sudiro menjelaskan. "Bapak jadi bingung, Le. Di sisi lain Bapak harus mencari Warijan karena dia adalah tanggung jawab Bapak. Tapi di sisi lain, pemilihan kepala desa sebentar lagi akan dilaksanakan," imbuh Sudiro sambil menatap Widanu. "Kalau begitu, biar Danu yang mencarinya, Pak," balas Widanu sambil menatap ke arah ayah dan ibunya. "Tapi sebelum itu, Danu harus kembali ke tempat Mbah Barno berada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sana," imbuhnya lagi dengan penuh keyakinan. "Ibu dan Bapak merestuimu, Le. Yang penting berhati-hatilah,"
Balas Srikanti yang membuat Widanu merasa lega. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Widanu. Karena kisahnya masih panjang, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.